One, two, three, go! Oke, episode ke-10 soal matematika. Kali ini integral dari akar kotangan X dx. What? Akar kotangan X, kalau integral dari kotangan X saja enak ya. Ini akarnya. Oke. Nah, mungkin bintangnya di sini bintang 5. Oke, mari kita coba kerjakan. Ya, pertama tentu dengan permisalan ya. Mungkin kalau kita bingung mau ngapain, yang pertama ya coba aja substitusi semua isi dari integral. Oke, di sini integral dari akar kotangan X dx berarti kita mau substitusi akar kotangan X-nya sebagai U. Di sini ya mungkin agak nggak enak ya kalau kita mau turunkan dalam bentuk akar ya. Mungkin kita kuadratkan dulu kedua ruas seperti ini. Lalu kita turunkan secara implisit kedua ruas. Jadi yang kiri 2U du, yang kanan adalah min kosekan kuadrat X dx. Ingat ya, turunan dari kotangan adalah min kosekan kuadrat. Nah, di sini kan kita mau bawa dia ke dunia U ya. Di sini masih ada dunia X. Oh, sebentar, saya lupa. Laser pointer dulu ya. Di sini masih ada dunia X. Kalau bisa, ini kita tulis sebagai U. Gimana caranya? Mungkin kita ingat identitas trigono. Yang paling dasar yang ini ya. Cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Ini semua orang masih ingat kan ya. Nah, untuk mendapatkan bentuk kosekan, kosekan itu adalah 1/sin. Oke, jadi kita coba bagi semuanya dengan sin kuadrat X. Ya, tentu saja ini tidak boleh sembarangan ya, karena pembagi kan nggak boleh nol ya. Ya, kita anggap aja X itu sedemikian sehingga sin itu tidak nol. Oke, nah di sini berarti waktu kita bagi dengan sinus, cos per sin adalah kotangan. Sin per sinnya 1, yang ini jadi kosekan. Nah, di sini bentuknya kan perlu negatif ya. Ya kita kalikan dulu aja negatif 1. Jadi seperti ini. Berarti min kosekan kuadrat X ini kita bisa ganti dengan ini semua. Boom. Kita ganti. Teng teng. Nah, sekarang kita tahu kotangan X itu adalah U kuadrat. Berarti kita bisa ganti jadi seperti ini. Kotangan X-nya ya, yang U kuadrat berarti U kuadrat dikuadratkan lagi. Gitu. Berarti dx-nya bisa kalian tulis sebagai minus 2u dibagi ini, yaitu u pangkat 4 tambah 1. Oke, kita lakukan substitusi sekarang. Di sini bentuk substitusinya saya tulis di atas untuk mengingatkan aja. Berarti yang merah ini jadi u, lalu yang biru ini jadi min 2u per u pangkat 4 plus 1 du. Selanjutnya ya kita coba kalikan dulu. Nah, di sini banyak cara untuk menyelesaikan ini ya. Tapi salah satunya mungkin saya buat dalam bentuk a kuadrat min b kuadrat dulu. Jadi di sini saya tambahkan sesuatu untuk membentuk suatu hmm, persamaan kuadrat sempurna. Jadi di sini saya tambahkan 2u kuadrat dan dikurang 2u kuadrat. Yang ini kan akan jadi kuadrat sempurna ya. Yaitu u kuadrat plus 1 kuadrat. Seperti ini. Nah, ini kan jadi bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi kita bisa pecah jadi A plus B dan A min B. Seperti ini. Jadi U kuadrat plus 1 ditambah, yang ini B-nya akar 2U ya. Akar 2U ditambah akar 2U lalu dikurang akar 2U. Nah, ini kan jadi bentuk fungsi rasional yang bisa kalian pecah dengan pecahan parsial. Jadi saya geser dulu, kita akan melakukan pecahan parsial untuk yang isi ini. Oke, saya geser dulu isinya. Lalu kita lakukan pecahan parsial pada masing-masing faktor di bawah. Nah, berarti di sini karena bawahnya itu kuadrat, atasnya harus linear. Yang ini juga karena kuadrat, atasnya harus linear. Oke. Dengan tentu saja yang atas ini harus sama dengan ini kali ini ditambah ini kali ini kan ya. Jadi pertama U kuadrat. Hasilnya di sini yang ada pangkat tertingginya adalah U pangkat 3 ya. U pangkat 3. U pangkat 3 itu koefisiennya ada yang pertama ini. Itu A.
Lalu yang kedua ini itu C. Sudah habis, nggak ada lagi yang U pangkat 3. Selanjutnya kita lihat yang U kuadrat mungkin. Yang U kuadrat. Yang U kuadrat mungkin dari AU dikali akar 2U dulu. Jadi kita punya akar 2A. Lalu B dan U kuadrat itu plus B. Lalu CU sama min akar 2U. Min akar 2C jadinya. Lalu D dan U kuadrat plus D. Dan ini sudah habis ya, nggak ada lagi yang U kuadrat. Lalu sekarang yang U aja, koefisien U aja. U aja ini AU sama 1, jadi A. Lalu B sama akar 2U. Lalu C sama CU sama 1, jadi C. Lalu D sama akar 2U. Jadi kayak gini. Lalu sisanya yang tidak ada U-nya itu B sama D. Sudah habis. Nah, di sini koefisien polinomial di kiri dan koefisien polinomial di kanan itu harus sama kan ya. Jadi yang pertama koefisien dari akar 3 yang ini itu harus 0. Oke, selanjutnya mungkin saya langsung lihat di sini karena ada A plus C juga. A plus C ini 0 kan ya. Dan total semua ini juga koefisien dari U di sini 0 ya. Jadi ini juga harus sama dengan 0. A plus C ini 0 berarti akar 2B min akar 2D itu sama dengan 0. Dengan kata lain B-nya sama dengan D. Lalu kita juga lihat yang bagian ini. Ya, yang tidak ada U-nya di sebelah kiri ini nggak ada ya, 0 juga kan. Jadi ini harus sama dengan 0. B plus D harus sama dengan 0 dan karena B sama dengan D artinya keduanya harus 0 juga. B sama dengan D sama dengan 0. Oke, nah berarti B dan D ini sudah nggak ada ya, 0 ya. Dengan kata lain di sini, lihat ya ini U kuadrat, yang di sini U kuadrat koefisiennya 1, berarti total ini harus sama dengan 1. B dan D-nya habis, berarti akar 2A min akar 2C sama dengan 1. Nah, di sini A plus C itu sama dengan 0, berarti C adalah min A. Kalau kita ganti di sini jadi akar 2A ditambah akar 2A. 2 akar 2A sama dengan 1. A-nya berarti 1 per 2 akar A. Nah, C-nya kan tadi min A ya, berarti C-nya adalah min 1 per 2 akar A. Gitu. Ya, kita tinggal ganti aja semuanya di sini. B dan D ini nggak ada ya. Dan di sini jadinya setengah akar 2, ini setengah akar 2 juga. 1 per 2 akar 2, sorry. Nah, masing-masing kan ada faktor ini ya, kita keluarkan aja. Jadi seperti ini. Jangan lupa tapi yang bagian C-nya tadi negatif. Kayak gini. Nah, ini semua kita kembalikan ke atas. Jadi 2 bagi 2 ini habis. Seperti ini jadinya. Breng-breng. Oke. Jangan lupa ya masih ada negatif di depan. Nah, selanjutnya kita coba perhatikan turunan dari bawah ini. Sama bawah ini dulu. Coba kita lihat ya. Turunan dari U kuadrat min akar 2U tambah 1 itu kan jadinya 2U min akar 2. Dan kalau yang plus ya 2U plus akar 2. Ya, di sini berarti kita perlu U-nya itu ada 2 ya. Ya, kita kalikan aja dulu ini 2, 2. Berarti ini dibagi 2. Lalu, karena kita perlu min akar 2, 2U min akar 2. Berarti kita tambahkan aja min akar 2 di sini. Lalu, kita harus habiskan dengan plus akar 2. Dan sedangkan yang di sini yang kita perlukan adalah plus akar 2. Lalu jangan lupa dikurangi dengan akar 2 supaya ini merupakan penjumlahan dengan 0. Seperti itu. Oke. Nah, bagian ini kan tadi turunannya ya. Sip. Jadi yang ini akan jadi D ini. Lalu yang ini akan jadi D ini. Lalu sisanya akar 2 dan min akar 2 ini akan kita kerjakan belakangan. Oke. Ingat ya ini min jadi plus nanti. Oke. Kita tulis dulu. Yang bagian dilingkarkan itu jadi D masing-masing seperti ini. Lalu sisanya tadi ada akar 2, tadi min dan min jadi plus seperti ini. Oke, sekarang yang atas ini kan D ikan per ikan ya. Hal yang sama ini. Sama ini. Ini juga D ikan per ikan, hal yang sama.
Di ikan per ikan itu adalah len ikan sendiri. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah len dari isinya. Ini juga len dari isinya. Ini plus jangan lupa ya, karena di depan ada negatif, dikali negatif, jadi plus. Oke. Lalu yang di bawah, karena kita belum bisa selesaikan, kita tulis dulu aja seperti ini. Kita akan selesaikan ini secara terpisah di slide selanjutnya. Ups, sorry, terbunyi sedikit HP saya. Oke, next. Ini yang akan kita lakukan di bagian bawah. Mungkin kita lihat dulu sebentar. Di sini kan bentuknya plus satu ini ya. Biasanya kalau koefisien dibagi ini kita buat kuadrat sempurna dulu. Untuk membuat kuadrat sempurna ini, bagian B ini dibagi 2A, lalu dikuadratkan. Jadi akar 2 per 2 dikuadratkan itu setengah kan. Jadi kita perlu plus setengah di sini. Dengan hal yang sama seperti ini juga kita perlu plus setengah. Oleh karena itu, di sini, sorry, bolak-balik jadinya. Harusnya nggak boleh ya. Slide itu kalau presentasi nggak boleh bolak-balik. Jangan tirukan saya ya, oke. Dan di sini kita perlu plus setengah. Jadi yang satu tadi kita ubah jadi plus setengah, ini plus setengah. Ini plus setengah, plus setengah. Berarti bagian ini jadi kuadrat sempurna. Bagian yang ini. Yang ini juga jadi kuadrat sempurna. Seperti ini. Oke. Lalu kita mungkin perlu di sini plus satu ya. Jadi setengahnya saya mau keluarkan dari penyebut. Yang ini juga. Setengahnya mau keluarkan dari penyebut. Waktu keluarkan setengah, 2 kali setengah kan 1 ya, habis. Nah, di sini waktu kita mengeluarkan setengah, karena ini bentuk kuadrat, berarti kita mengeluarkan 1 per akar 2. Dengan kata lain, di sini kan perlu akar 2 per akar 2 ya. Jadi ini akar 2 U min 1. Ini 1, ini 1. Oke. Ya, koefisien depan tadi habis ya dengan setengah. Nah, ini kan bentuk arkes tangan ya. Bentuk arkes tangan. Jadi untuk mengingatnya seperti ini. Ini bentuk arkes tangan. Nah, tapi hati-hati. Di sini dx, di sini x. Di sini d ikan, di sini ikan. Di sini u, di sini akar 2 u min 1. Belum sama-sama ikan. Nah, untuk itu kita tahu bahwa du itu adalah 1 per akar 2. D akar 2u mau plus mau minus dari 1 terserah. Jadi kita perlu kali akar 2 per akar 2 di sini. Itu akan membuat dia jadi d ikan per ikan kuadrat plus 1. Seperti ini. Oke. Jadi dengan kalikan akar 2 per akar 2 yang ini jadi tan inverse atau arkes tan dari akar 2u min 1. Yang ini jadi arkes tan dari akar 2u plus 1. Oke, jadi kita sudah mengerjakan bagian kotak ini. Jadi hasilnya ini. Boom. Oke, geser dulu karena nggak muat. Oh ya, jangan lupa plus C ya. Karena ini integral tak tentu. Jadi harus plus C. Nah, di sini dunia U. Padahal kita integralnya dunia X. Nggak boleh dong. Kita harus kembalikan dia ke dunianya X. U adalah akar kotangan X. Jadi U kuadrat adalah kotangan X. Yang ini negatif akar 2 akar kotangan X ditulis gabung aja. Plus 1. Nah, di sini kan len kurang len ya. Jadi isinya dibagi isi ini. Yang ini jadi hal yang sama tapi ini plus. Lalu yang bawahnya U juga harus dikembalikan ke kotangan. Seperti ini. Dan ditambah ini. Tung. Oke. Selesai. Seperti ini aja. Oh, setelah mengintegralkan, untuk memastikan bahwa integral kita benar adalah dengan mengecek turunan hasil ini. Ya, mungkin untuk mengecek turunan ini bisa di video selanjutnya. Atau mungkin teman-teman yang kerjakan aja. Oke. Atau ya tidak usah. Oke. Ya, demikian eh, hasil dari integral kotangan akar kotangan x dx. Like kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka. Ya, kalau mau mensupport channel ini tolong di subs dan di share. Ya, sekian. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Oh ya, kalau mau mencoba
Kalian boleh coba integral dari akar tan X dx dengan cara serupa. Kalian pasti bisa menyelesaikannya dengan sangat baik. Bye bye.